nanti hari Minggu kita akan live juga hybrid ya teman-teman. Kemarin hari Minggu ada beberapa teknis isu juga di awal sebelum saat Ustadz isi materi ya Ustadz ya. Dan kemudian kita sudah perbaiki lewat kamera apa segala macam. Insya Allah nanti Minggu kita akan perbaiki dari segi kamera, lighting juga teman-teman. Insya Allah Bismillah. Jadi akan lebih menarik dan paling seru juga nanti pada saat hari Minggu adalah kita dibersamai sama guru kita yang lain, Ustadz Arifin, Masya Allah teman-teman. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang waktunya bebas, silakan bisa datang lebih pagi begitu ya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi secara offline, kita hybrid sebelum nanti kita ikuti rangkaian offline dan online yang akan dilakukan bersama hybrid di Urban Muslim Center teman-teman. Jadi hari Minggu, awalnya hari Sabtu, tapi kita ubah hari Minggu supaya Ustadz Arifin juga bisa bergabung. Jadi bismillah teman-teman yang kangen kajian untuk offline sama Ustadz Faris, sama Ustadz Arifin, mudah-mudahan Allah bisa mudahkan di hari Minggu ya teman-teman. Bagi yang punya anak-anak silakan bawa anak-anaknya juga karena ada kegiatan di lantai 3. Alhamdulillah ada salah satu tim Imam Pet Mbak Orica ya yang akan membersamai adik-adik atau anak-anak teman-teman sekalian. Jadi ibunya ngaji, bapaknya ngaji. Jadi kalau lantai 3 silakan anak-anaknya nanti bisa ikut bersama tentang kegiatan-kegiatan bermainnya begitu ya. Jadi nggak ada alasan nih kalau biasanya ke mall ya Ustadz ya. Sabtu Minggu. Nah ini sekarang udahlah mallnya ke UMC aja udah gitu. Begitu ya. Bismillah. Ustadz kita mulai. Saya izin untuk buka dulu Ustadz. Bismillah. Baik, teman-teman, sekali lagi kita niatkan hati belajar karena Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan sekali lagi catatannya kita siapkan yang punya buku tadabbur Quran yang dari awal tahun sudah bersama dengan buku tersebut, silakan dibuka kembali mushafnya ya. Kita akan belajar kembali hari ini yang Ustadz nanti akan sebutkan di halaman berapa begitu Ustadz ya. Ataupun tentang surat apa nanti Ustadz sampaikan, salah satu surat Yusuf teman-teman, tapi Ustadz nanti akan sampaikan secara detail bagian partnya di bagian apa. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Imam Pet yang Allah rahmati, kita sering melihat banyak kisah dalam hidup ini. Dari sebuah senyuman hingga air mata. Namun belum tentu itu episode terbaik dalam hidup yang penuh misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar salah satu kisah terbaik dalam Quran. Sebuah kisah yang menuntun tiap kebaikan dan hikmah dalam hidup kita. Kisah apa saja? Sahabat Imam Pet, sekali lagi selamat datang di sesi Mukadimah dari 14 rangkaian episode program Tadabbur Quran aplikatif Imam Pet. Inilah episode kita yang pertama, Mukadimah, menyingkap rahasia terbaik dalam Quran. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini akhirnya kita kembali memulai tadabbur Al-Quran ya, dari kitab yang tidak ada sedikit pun ya, kekurangan, celah di dalamnya. Isinya adalah keindahan-keindahan. Isinya adalah petunjuk-petunjuk. Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu wujud sayangnya kepada manusia menurunkan kitab ini kepada kita semua. Saudaraku, dalam episode kali ini, rangkaian episode kali ini, kita insya Allah akan membersamai satu surah yang luar biasa sekali, indah, bagaimana cara penyampaiannya, isi ceritanya, orang-orang di dalamnya, ini luar biasa sekali. Jadi di samping itu, ini kisah keseharian kita banget. Dekat sekali dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak, antara saudara, antara atasan dan bawahan, antara pemerintah dan rakyat, antara yang bersalah dan yang benar, antara setan dan manusia, antara laki-laki dan perempuan, antara orang asing dan pribumi, antara macam-macam. Jadi Allah Subhanahu wa taala
menceritakan satu kisah ya, dan dikumpulkan dalam satu tempat. Sepanjang ini tidak ada. Surah Yusuf ini bercerita hanya satu kisah saja, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini berbeda sekali dengan kisah-kisah yang lain. Ya, misalnya berbeda dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa itu yang panjang-panjangnya itu aja sekitar 17 tempat ya. Allah bercerita kisah Nabi Musa itu di surat Al-Baqarah, di surat Al-A'raf, di surat Al-Isra, di surat Al-Qasas, di surat Taha. Banyak sekali Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam gitu. Di banyak tempat dengan cara yang berbeda. Di setiap tempat yang Allah ceritakan itu selalu ada pesan baru gitu. Sebab kisah seperti ini banyak terulang di tengah masyarakat gitu. Tapi kisah Yusuf ini berbeda. Ada hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala membuatnya terkumpul di satu tempat gitu. Dan yang menarik lagi, kisah Yusuf yang ada di dalam surat Yusuf ini kita sebut keseluruhannya lah adalah kisah seorang manusia biasa gitu. Tidak bercerita Yusuf sebagai seorang nabi dengan mukjizat-mukjizat dan tugas-tugas kenabiannya, tidak. Tapi benar-benar Yusuf sebagai manusia biasa. Sehingga kita dapat mengambil pelajaran di situ, tidak ada rasa di dalam diri kita, dia kan nabi. Beda, tidak. Dia mirip sekali dengan kisah yang terjadi dalam keseharian manusia biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pada tahun ke-10 kehilangan dua sosok yang sangat penting artinya dalam kehidupannya. Nabi kehilangan Khadijah, istri yang menemani perjuangannya selama ini. Khadijah adalah perempuan yang tangguh, mengorbankan segalanya untuk dakwah, untuk agama ini. Khadijah sampai menghabiskan seluruh hartanya demi tegaknya agama ini. Khadijah mengerti tentang harga sesuatu yang dititipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khadijah adalah tempat Nabi meminta pendapat hampir seluruh persoalan. Khadijah selalu menunjukkan kepada Nabi bahwa dia adalah orang yang paling tepat yang berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah inilah yang wafat pada tahun 10 kenabian itu, saat sedang berat-beratnya dakwah. Tidak berapa lama setelah itu wafat lagi pamannya Abu Talib. Dalam riwayat lain Abu Talib yang lebih dulu, ya beda sekitar 40 hari dengan Khadijah binti Khuwailid. Abu Talib tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari hari pertama Nabi berdakwah, Abu Talib yang pasang badan, Abu Talib yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai berkata, orang Quraisy tidak dapat menyakitiku secara langsung selama Abu Talib masih hidup. Jadi ketika dua orang ini wafat, Nabi merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk berdakwah di Mekah. Nabi akhirnya memikirkan satu kegiatan baru, yaitu keluar dari Mekah. Kesedihan dalam kehidupan, kepayahan dan kesempitan melahirkan inovasi. Pertama kali dalam hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah untuk berdakwah. Subhanallah. Lihat bagaimana ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan-jangan satu ujian dan kesulitan dalam hidupmu itu justru cara Allah ingin melejitkan potensi terbaik yang ada di dalam dirimu. Lalu Nabi pun berdakwah ke Taif. Teman-teman sekalian, Nabi punya harapan besar sekali. Karena siapa lagi yang akan membelanya kalau sekiranya penduduk Taif tidak beriman kepadanya. Tetapi itulah yang terjadi. 10 hari Nabi mendatangi tokoh-tokoh terkemuka di Taif. Nabi mendatangi tempat kumpul-kumpul manusia. Tapi Nabi diejek, Nabi dihina, Nabi disakiti.
Sampai puncaknya Nabi diusir dan dilempari dengan batu. Zaid bin Harisah, putra angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesulitan melindungi seluruh tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa bayangkan betapa banyak luka-luka yang terkena pada tubuh Zaid bin Harisah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sampai terluka ya, beberapa bagian dari tubuhnya. Kaki Nabi SAW beberapa bagiannya terkoyak dan membuat Nabi tidak kuat untuk berjalan jauh. Keduanya kemudian singgah di satu kebun ya, milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ceritakan dalam kelas Living Sirah. Teman-teman sekalian, lalu Nabi tidak bisa pulang ke Mekah. Orang-orang Mekah sedang menunggu Nabi untuk membunuhnya. Sampai kemudian Nabi mengikuti undang-undang yang ada pada zaman itu, yaitu Qanunul Jiwar, undang-undang penjaminan. Akhirnya Nabi dijamin oleh Mut'im bin Adi, ya, seorang musyrik, tapi akhirnya melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bayangkan betapa sulitnya kehidupan Nabi ketika itu di Mekah. Orang-orang semuanya mencari-cari celah bagaimana dapat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 10 sampai tahun 13 kenabian itu adalah masa yang sangat sulit bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membiarkan hambanya yang berjuang di jalannya sendirian berada di dalam kesusahan. Allah memberi hadiah kepada Nabi dua hal. Dalam keadaan sangat bersedih, Allah menghibur Rasul kita. Yang pertama dengan Isra Mi'raj, yang kedua dengan turunnya surah Yusuf ini. Ya, ada rahasia apa di balik dua peristiwa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sempit di bumi, merasa orang-orang memusuhinya, merasa tidak ada lagi jalan untuknya. Maka Allah jemput Nabi. Allah utus Jibril, bawa Muhammad pergi melihat alam yang lebih luas, pergi ke Masjidil Aqsa. Ini adalah lambang, ya, simbol keutamaan bagi umat ini. Ini adalah salah satu bentuk tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat itu ya. Hari Minggu nanti kita akan belajar dari Ustadz Arifin Nugroho, pakar banget di bidang sini. Ya, itu sudah seperti negeri keduanya Al-Aqsa itu, teman-teman sekalian. Saya menunggu hari Minggu itu bersemangat sekali ingin belajar dari beliau. Jadi insya Allah kita sama-sama akan dapat merasakan ya, betapa luar biasanya tempat yang penuh berkah itu, yang oleh Al-Quran disebutkan alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya. Subhanallah. Ada rahasia yang luar biasa Allah menggunakan kata di sekelilingnya untuk Al-Aqsa itu. Ya, kita akan bicara lebih besar lagi, lebih dalam lagi di hari Minggu di Urban Muslim Center di Bekasi insya Allah. Teman-teman sekalian, lalu Nabi diangkat ke langit. Nabi melihat alam semesta. Nabi lihat betapa kecilnya dia. Betapa kecilnya Abu Jahal, betapa kecilnya Utbah, betapa kecilnya Syaibah, betapa kecilnya Al-Walid ibn al-Mughirah, betapa kecilnya Abu Lahab, betapa kecilnya Muhammad. Sebesar apa persoalanmu di bumi? Bumi itu kecil sekali. Ayo naik, lihat. Lihat, bahkan galaksimu pun kecil. Lihat, bahkan mataharimu pun kecil. Lihat, bahkan Bima Saktimu pun kecil. Lihat betapa, ya saudaraku, betapa penting dalam kehidupan ini kita melihat betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala persoalan-persoalan dalam hidupmu. Allah ingin sampaikan kepada kita, Allahu Akbar. Ya, ketika engkau disapa oleh kesusahan-kesusahan, kesedihan-kesedihan, ada orang yang berkhianat kepadamu, ada orang yang mencelakakanmu, ada dosa yang membuat engkau susah, ada kecerobohan yang membuatmu berada dalam kondisi seperti sekarang, ada perdagangan yang bangkrut, ada karirmu yang tersendat, ada persoalan dalam keluargamu. Allahu Akbar. Allah jauh lebih besar daripada itu semua. Engkau ketika melihat masalah-masalahmu, jangan lupa ada zat yang maha besar,
yang mampu untuk menghapus segala kesedihan dan kesulitan-kesulitanmu. Teman-teman sekalian, setiap hari tidak ada ucapan yang mengiringi gerak-gerik kita itu paling banyak setelah Bismillahirrahmanirrahim adalah Allahu Akbar. Seolah-olah Allah ingin berpesan kepada kita semua. Kalian dapat bergerak apa saja. Kalian jangan merasa besar. Ini semua karena kebesaran Allah. Kalian bergerak karena kesulitan, karena dalam bahaya, karena jangan takut. Sebab ada Allah yang maha besar dalam kehidupanmu. Allah Subhanahu wa taala memberi hadiah pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam seolah-olah ini adalah pesan bagi seluruh umat manusia. Engkau ketika merasa sempit dengan hal-hal yang ada di atas permukaan bumi, maka naikkanlah jiwamu untuk lebih dekat kepada pemilik langit. Luas sekali kekuasaannya, luas sekali ilmunya, luas sekali hikmahnya, luas sekali kasih sayangnya, luas, jauh lebih luas daripada persoalan-persoalanmu. Hal kedua yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita adalah surah Yusuf ini. Dalam keadaan hati sangat terpuruk itu, Allah menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kisah yang paling baik ini. Subhanallah, teman-teman sekalian, ini kisah tentang apa? Anda kalau melihat ada 2 ayat di dalam surah Yusuf ini nanti yang akan kita lihat seolah-olah inilah inti dari jalan cerita yang Allah kisahkan di dalam surah ini. Yang pertama adalah di ayat ke-21 surah Yusuf. Coba Anda lihat mushaf. Di ayat ke-21 surah ke-12 itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Allah selalu menang dengan rencananya. Ini dalam sekali teman-teman sekalian. Di kisah Yusuf kita membaca seorang anak kecil Yusuf melawan saudara-saudaranya sendiri yang sudah dewasa. Apa artinya? Mereka lebih kuat daripada Yusuf. Mereka lebih banyak daripada Yusuf. Dan mereka memberikan bahaya yang paling tidak disangka-sangka. Datangnya bahaya dari mana? Sebab dari saudaranya sendiri. Coba lihat, ini kehidupan kita banget teman-teman sekalian. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa terkadang bahaya paling besar yang akan menimpa hidupmu itu bukan datang dari jauh, bukan datang dari musuh, tapi datang dari orang-orang yang paling dekat dengan kehidupanmu. Kecelakaan di dalam dirimu itu mungkin datang dari orang yang engkau anggap paling mencintaimu. Mungkin datang dari orang-orang yang dekat dengan pekerjaanmu. Mungkin datang dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ya, kegiatan-kegiatan bersamamu selama ini. Kejahatan yang tidak dibayangkan, dekat sekali dengan kehidupanmu. Jumlahnya lebih besar, jumlahnya lebih banyak, dan mereka lebih kuat. Tapi jangan lupa, wallahu ghalibun ala amri. Ketika engkau sedang disapa dengan keburukan-keburukan di luar ekspektasimu, dan engkau merasa, ada nggak sih jalan keluar dari masalah ini? Bacalah ayat 21 ini. Ya, pesan kepada dirimu. Allah selalu menang dengan rencananya. Orang bisa punya skenario macam-macam untuk membungkam umat ini. Maka musuh-musuh Islam itu, ini negara Indonesia diginiin, negara Bangladesh diginiin, negara Pakistan diginiin, negara Turki diginiin. Mereka punya makar-makar.
Mereka negara-negara besar, mereka punya kekuatan, mereka punya ya nanti skenarionya ketika di pemilu begini, skenarionya ketika di ekonomi begini, skenarionya ketika ya macam-macam mereka dapat bikin rencana-rencana. Tapi secanggih apapun rencana itu, orang mukmin selalu punya harapan selagi mereka terhubung dengan Allah, sebab dia selalu membaca ayat wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Teman-teman sekalian, siapa mengira Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur, dijauhkan dari ya, dijauhkan dari peradaban, dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari tanah air ke tempat yang paling terasing dalam sumur yang dalam. Justru itu adalah cara Allah mengantarkan Yusuf ke pusat peradaban, ke pusat kemajuan. Siapa yang mengira ya fitnah yang merendahkan Yusuf alaihissalam, justru itu yang meninggikannya di akhir ceritanya. Siapa yang mengira ya bahwa perpisahan dengan ayahnya itu justru membuat kecintaan yang luar biasa hingga akhirnya kembali bertemu. Allah punya rencana secanggih apapun rencana musuh-musuh kita. Allah punya rencana secanggih apapun ya rencana orang lain terhadap kehidupan kita. Ini pesan intisari dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam terdapat di ayat ke-21. Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun ya. Di stabilo itu di highlight itu, teman-teman. Yang kedua, kita akan lihat ya di ayat ke-90 surah Yusuf ini Allah berfirman, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya begitulah siapapun yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak mungkin menyia-nyiakan balasan kepada orang-orang yang setia berada di jalan kebaikan. Subhanallah. Allah sudah bercerita kepada kita kehidupan yang berliku yang dijalani oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sekiranya Yusuf tidak bertakwa kepada Allah atau Yusuf tidak sabar mengambil tindakan-tindakan jahat, kisah tidak akan seperti ini. Coba baik, nanti kita akan belajar ya teman-teman. Ini menarik banget ya. Sekiranya Yusuf melakukan ini, padahal dia bisa banget lakukan itu. Sekiranya Yusuf itu luar biasa itu. Ya, saya berikan contoh bocoran ini teman-teman. Misalnya, Yusuf difitnah dengan fitnah yang sangat keji. Ya, ayat 21. Coba bukan di awal ayatnya bukan. Coba di ujungnya lihat. Ayat ke-21 wallahu ghalibun ala amrihi ya wa qala alladhi ishtarahu min Misr li amratihi akrimi maswah. Coba lihat di ujungnya kalimat terakhirnya wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun ya. Nah, gitu. Saya tidak baca seluruh ayatnya tidak tadi. Kemudian teman-teman sekalian, dia dipenjara tanpa pengadilan. Ya, setelah bertahun-tahun ya, belasan tahun atau mungkin puluhan tahun Yusuf dipenjara, akhirnya tahu bahwa Yusuf tidak bersalah. Coba bayangkan, Yusuf dipenjara tanpa kesalahan, difitnah luar biasa, nama baiknya tercemar. Ketika dia diminta untuk membantu menakwilkan mimpi raja, Yusuf pun menakwilkan mimpi itu tanpa syarat. Yusuf bisa banget bilang begini, aku mau takwilkan mimpi ini, syaratnya lepaskan aku dari penjara. Bisa. Adil sekali itu. Gitu. Atau Yusuf bisa lebih banyak lagi bilang, aku bisa takwilkan mimpi ini. Mimpi ini penting banget bagi kalian. Gitu. Tapi syaratnya, pulihkan nama baikku, lepaskan aku dari penjara, dan beri aku hadiah. Ya, aku minta
harta sekian, sekian, sekian. Bisa banget. Karena ini berkaitan dengan nasib seluruh penduduk Mesir. Tapi Nabi Yusuf mengajarkan kita. Kebaikan itu tidak bersyarat. Harus kamu kasih begini dulu baru aku akan melakukan ini. Tidak. Lakukanlah kebaikan. Bagaimanapun orang melakukan keburukan kepada kita. Sebab kita hidup bukan untuk sesuatu yang transaksional. Kita hidup untuk menunjukkan kepada manusia. Untuk menunjukkan kepada Allah. Cara kita menghormati diri kita sendiri adalah berkata-kata yang paling baik. Bertindak yang paling baik. Bersikap yang paling baik. Bagaimanapun orang lain memperlakukan kita. Kamu memperlakukanku dengan buruk. Itu menunjukkan kelasmu. Tapi aku akan setia melakukan kebaikan. Karena aku harus setia pada kelasku. Nabi Yusuf mengajarkan itu. Teman-teman sekalian, pahit dizalimi sedemikian rupa itu. Pahit difitnah itu. Pahit di penjara. Seorang nabi yang agung, anak nabi yang agung, cucu nabi yang agung, cicit nabi yang agung. Nabi Yusuf ini 4 generasi nabi semua. Nggak ada nabi semulia itu dalam ukuran nasab. Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Nggak ada. Tapi kemudian difitnah secara keji, dihinakan, dihilangkan seluruh hak-haknya. Nabi Yusuf seandainya dendam dengan keadaan, semua orang akan memaklumi Yusuf. Tapi kisah ini mengajarkan kita, setialah berbuat baik bagaimanapun lingkungan seperti berbuat buruk kepadamu. Tadi di video pembuka kita sampaikan. Ya, banyak orang yang hatinya sebenarnya baik. Tapi dia merasa dizalimi oleh keadaan. Dizalimi oleh kehidupan. Akhirnya dia menjadi jahat. Orang semua jahat kepada aku. Rugi kalau aku tidak jahat. Orang semua jahat kepada aku. Wajar kalau aku kemudian jahat. Saudaraku, godaan untuk melakukan kejahatan ini besar sekali. Godaan untuk memfitnah, membuka aib, mencari-cari kesalahan, memupuk permusuhan, apa saja dalam kehidupan ini besar sekali. Sebab kadang kehidupan memang tidak berpihak kepada kita. Dan kita menemukan celah seolah-olah wajar aku melakukan ini. Tidak wajar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui kisah ini. Setialah menjadi orang baik. Itulah dalam bahasa Al-Quran yang disebut muhsin. Sehingga ketika Nabi Yusuf berada paling bawah di dalam penjara, 2 orang teman satu selnya itu datang. Kami mimpi begini Yusuf. Kami yakin engkau bisa menakwilkan ini Yusuf. Inna lanaraka minal muhsinin. Kami itu ngelihat Yusuf ya. Kamu itu pasti orang yang muhsin. Orang yang setia dalam kebaikan. Itu arti muhsin. Ketika Yusuf menjadi raja, saudara-saudaranya datang untuk meminta keringanan atas hukum yang menimpa Bunyamin. Saudara-saudaranya itu nggak tahu bahwa itu Yusuf. Berkata, Raja, ambil kebijakan. Karena kami melihat engkau adalah orang yang muhsin. Ya Allah. Yusuf muhsin ketika berada di bawah. Muhsin ketika berada di atas. Begitu juga. Ya, Allah sebutkan di akhir kisah itu. Di ayat ke-90 itu. Allah tidak menyia-nyiakan. Selalu Allah balaskan kebaikan dalam kehidupan. Saudaraku, gak mungkin rugi kalau dirimu setia untuk berbuat baik kepada orang lain. Walaupun orang lain berbuat buruk kepadamu. Karena hubunganmu dengan sesama sejatinya adalah hubunganmu dengan Allah. Kita bersikap baik kepada pasangan. Bukan karena takut pasangan. Tapi karena kita setia di jalan kebaikan. Karena Allah yang perintahkan itu. Kita berbuat baik kepada para pekerja yang bekerja dengan kita. Kita berbuat baik kepada sahabat. Kita berbuat baik kepada orang miskin. Kita berbuat baik untuk apa saja dalam kehidupan ini. Karena kita tahu sumber kebaikan itu tidak pernah berhenti memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Siapa yang terhubung hatinya
dapat merasakan terus kebaikan-kebaikan Allah yang memang tidak pernah berhenti dalam kehidupan ini, maka dialah ya yang paling berpotensi untuk mendapat curahan kebaikan dari sekitarnya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah ini. Syaratnya setia di jalan kebaikan. Bagaimana setia di jalan kebaikan? Takwa dan sabar. Takwa dan sabar. Ya, memilih untuk teguh di jalan aturan-aturan Allah dan bersabar dengan apapun resiko yang kita hadapi. Inilah kisah Yusuf ini, ya. Inilah yang akan membersamai kita ini gitu ya. Saya kalau kajian surah Yusuf ini sekitar 16 atau 20 pertemuan sebenarnya teman-teman sekalian gitu. Jadi tapi kita akan coba dalam beberapa episode ini kita dapat merasakan keindahan surah Yusuf ini. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya bukan menginginkan Anda itu cuma dapat ilmu ketika ada kajian ini saja, bukan. Tapi Anda menjadi pribadi yang berbeda, bersemangat untuk membuka kitab Allah, untuk bersemangat untuk membuka kitab tafsir, bersemangat ya, sebab indah sekali gitu. Jangan pernah berhenti mentadaburi Al-Qur'an ini. Sebab banyak sekali pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Hari ini kita coba ya. Kita coba beberapa ayat pertama saja untuk menyelami keindahan tes dari situ ya. Karena waktu kita terbatas sekali. Saya akan highlight beberapa. Di ayat kedua, perhatikan di ayat kedua surah Yusuf, Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun." Sungguh kami menurunkan ya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti, agar kamu berakal. Saudaraku, Allah dalam surah ini ingin mengisahkan cerita terbaik. Allah Subhanahu wa taala pertama-tama ingin sampaikan, media yang kugunakan untuk bertutur kisah terbaik ini adalah bahasa Arab. Aku turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Jadi makanya penting sekali ya. Setidak-tidaknya Anda ini belajarlah sedikit dasar-dasar bahasa Arab itu biar dapat merasakan keindahan bahasa Arab ini luar biasa. Hari ini saya ingin bocorkan beberapa hal terkait bahasa Arab sedikit saja. Misalnya teman-teman sekalian, bahasa Arab itu ya bahasa yang paling kaya kosakata. Padahal satu kata dasar itu dapat menciptakan banyak sekali ya, puluhan kata-kata terkait. Ya, jadi tidak butuh kata dasar baru. Satu kata dasar dapat melahirkan banyak kosakata gitu. Dan kata dasar yang paling banyak dibanding bahasa manapun di dunia, bahasa Arab. Diteliti itu sekitar 6 juta kata dasar. Bahasa Inggris itu cuma 12.000 ya kalau nggak salah, 12.000. Bahasa Arab itu sampai 6 juta. Coba ya, Anda lihat buku bahasa Inggrisnya book, meja table, menulis write, beda semua itu. Write, table, book, beda semua. Tapi bahasa Arab dari satu kata saja, tapi orang paham. Dari kata kataba artinya menulis, lahir kata kitab artinya buku, lahir kata maktab artinya meja. Subhanallah. Kataba kitaban ala maktabin, dia menulis satu buku di atas meja. Dari satu kata saja, kataba semua. Itu kekayaan bahasa Arab, bagaimana dia berubah menjadi hal-hal lain. Subhanallah. Ya, belum lagi misalnya di dalam bahasa Arab itu ada persamaan-persamaan, kalau diterjemahkan di dalam bahasa asing artinya sama, padahal dia berbeda sama sekali ya. Coba misalnya bahasa Indonesia melihat, cuma satu melihat ya, melihat atau memandang gitu, atau menengok gitu, tapi penggunaannya sama semua. Kita menggunakan aku melihat si fulan, aku nengok si fulan, aku memandang si fulan, sama semua. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Dalam bahasa Arab ada ra'ah. Ra'ah itu melihat dengan mata, melihat dengan hati.
Melihat dengan mata dan melihat dengan hati. Itu menggunakan kata ra'ah. Coba. Kemudian melihat penuh kecintaan itu hadaj. Hadaja itu melihat dengan simpati. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Hadithil qawma ma hadajuka bi absarihim. Teruslah berbicara kepada satu kaum, kepada audiens, selagi mereka itu melihatmu dengan penuh simpati, dengan penuh kecintaan. Artinya kalau orang udah benci dengan kamu gak usah jelasin apa-apa. Kamu gak usah berbicara lagi. Percuma kamu menjelaskan apapun. Kamu cuma perlu untuk berbicara kepada orang selagi orang itu masih ada rasa simpati dalam dirimu. Subhanallah. Sepanjang itu pembahasannya. Bahasa Arabnya pendek sekali. Hadaj. Melihat dengan simpati. Ada lagi rana. Rana artinya melihat sesuatu sambil menikmati suaranya. Itu rana. Misal saya melihat laut pagi-pagi pergi ke pantai melihat laut. Saya bilang ranautu ilal bahar. Aku melihat laut dan menikmati irama suaranya. Subhanallah. Ya, ada lagi syakhasah. Itu melihat dengan perasaan takut. Ada melihat dengan perasaan cinta, lain kata, satu kata. Melihat dengan sambil mendengar, beda. Melihat dengan rasa takut. Anda buka surat Al-Anbiya ayat 97. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Kalau orang kafir melihat penuh ketakutan. Ada lagi haddaqa, itu melihat sesuatu dengan takjub sampai terbuka kelopak mata, itu haddaqa. Kemudian ada lagi istasyaffa, itu melihat sesuatu ya untuk melihat apa di balik itu gitu. Ada lagi istasyrafa, melihat sesuatu sambil merendahkannya. Ada lagi macam-macam. Itu melihat saja. Bahasa kita melihat semua. Kalau di terjemahan itu melihat semua artinya. Belum lagi dalam bahasa Arab itu ada lagi kaidah yang disebut dengan al-mushtarak al-lafzi. Satu lafaz, satu kata itu memiliki makna yang bertolak belakang. Misalnya ishtara, yashtari. Itu artinya membeli, tapi artinya juga menjual. Dalam surat Al-Baqarah ayat 207 teman-teman sekalian, wa minan nas may yashri nafsahu buttigha'a mardatillah. Coba lihat, yashri itu bukan membeli saja. Dan sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Artinya dia berikan apa saja dalam hidupnya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab ada kata maula. Maula itu berarti hamba sahaya, maula juga berarti tuan. Coba. Kemudian dalam bahasa Arab ada zon. Zon itu artinya yakin, zon itu artinya tidak yakin. Ada. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-46 Allah Subhanahu wa taala bercerita siapa orang yang khusyuk dalam salat itu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin, yang zon di situ artinya yakin mereka akan berjumpa Tuhan mereka nanti pada hari kiamat. Ya, tapi dalam surat Al-Hujurat ketika Allah memerintahkan ya melarang seorang untuk bersuudzon, Allah sebutkan inna ba'dadz zanni itsmun, bahwa sebagian zon itu, prasangka itu adalah dosa. Subhanallah teman-teman sekalian ya. Ada banyak sekali kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian belum lagi perubahan-perubahan yang berkaitan dengan harakat. Itu beda sekali. Beda harakat itu artinya berbeda lagi ya. Masya Allah ada program belajar bahasa Arab ya. Insya Allah kita ada terbatas teman-teman sekalian. Siapapun mau ikut gitu pagi-pagi nanti kalau sempat. Sebelum kita mulai kelas di Urban Muslim Center di Bekasi. Kita ada belajar bahasa Arab tapi fun gitu ya, kita bikin santai gitu, tapi yang datang lebih awal karena indah sekali ternyata Bekasi itu pagi-pagi, enak sekali ya, udaranya masih enak, kemudian tidak macet gitu. Jadi kalau kita dari rumah jam 5:30 itu jam 7 udah sampai Bekasi ya, kita bisa olahraga, bisa apa gitu dan bisa belajar bahasa Arab setelah itu. Insya Allah Allah mudahkan ya.
Tapi itu kita tidak publish secara umum, tidak ya. Itu sukarela saja gitu. Anda dapat merasakan tes bahasa Arab saja. Ya. Coba kita lihat misalnya, ya. Makanya jangan sembarangan baca Quran itu sedikit salah harakat A dibaca U itu artinya luar biasa. Dalam surat Fatir misalnya ayat 28 Allah berfirman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Dari hamba-hambanya itu hanya para ulama. Allah bacanya Allah. Sekiranya dibaca innama yakhsyallahu, wah artinya kacau itu. Sesungguhnya Allah takut kepada para ulama. Jadi Allah yang menjadi subjek. Yang takut siapa? Allah. Tapi tidak. Allah dibaca ha. Dan kita harus ingat. Bahasa Arab ini pada asalnya tidak ada titik, tidak ada harakat. Tapi orang yang mengerti bahasa Arab, karena ketinggian kaidah-kaidah bahasanya, dapat baca itu. Gitu. Ya, Ustadz Izzuddin gitu ya. Antum bikin satu tulisan tanpa harakat, tanpa titik, insya Allah beliau bisa baca. Ustazah aja, insya Allah bisa baca. Ya, coba kenapa begitu? Karena ngerti bahasa Arab. Nah, kita pakai harakat pun kadang salah. Kita pakai harakat pun kadang salah. Jadi innama yakhsyallaha, innama yakhsyallah. Contoh lain di dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah bilang begini, wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Coba buka surat At-Taubah surah ke-9 ayat 40. Dan dia menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah sedangkan kalimat Allah itu tinggi. Lihat. Kalimatal ladzina kafaru barisnya kalimata fathah. Tapi kalimat Allah pakai dhammah. Kalimatullah gitu. Kalau sekiranya kalimatullah itu dibaca kalimat Allah, rusak akidah kita. Allah menjadikan kalimat orang kafir rendah, Allah menjadikan kalimatnya tinggi. Seolah-olah apa? Berarti kalimat orang kafir itu pada asalnya tinggi, Allah yang rendahkan. Kalimat Allah itu rendah, Allah yang tinggikan. Enggak. Kalimat Allah tidak pernah rendah. Makanya menggunakan dhammah. Kalimatullah yang ulia. Kalau kalimat Allah memang selalu tinggi. Ini pengertian dari satu harakat saja teman-teman sekalian. Itu luar biasa sekali. Ya bahasa. Banyak sekali contoh-contohnya itu banyak sekali ya. Misal lagi ada lagi preposisi. Itu luar biasa ya. Misalnya firman Allah di surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan min absarihim dari pandangan mereka. Dari di situ maksudnya dari yang berarti sebagian. Sekiranya tidak ada min di situ, qul lil mu'minina yaghuddu absarahum tanpa min, maka wajib bagi kita untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan kepada istri kita sendiri, kepada ibu kita, kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak perempuan kita. Tapi Allah bilang tidak kepada semua perempuan, tidak, tapi kepada sebagian perempuan. Ya, yaghuddu min absarihim. Yaghuddu min absarihim juga menunjukkan bahwa bukan kamu tidak boleh melihat sama sekali, bukan. Tapi bagaimana kamu menjaga pandanganmu itu ya, tidak dipenuhi syahwat, tidak untuk sesuatu yang buruk, tidak. Kata min di situ luar biasa sekali, gitu. Belum lagi perubahan harakat di awal di tengah-tengah kalimat. Bahasa Arab ada al-barru, ada al-burru, ada al-birru, berbeda artinya. Hurufnya sama semua. Al-barru artinya daratan, al-burru artinya gandum, al-birru artinya baik. Bahasa Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kedua surah Yusuf, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Apapun yang disampaikan dalam bahasa Arab itu indah sekali. Apalagi kemudian Allah berkata di ayat ketiga,
Kami kisahkan kepada engkau kisah terbaik. Kami kisahkan kepada engkau kisah terbaik. Tokoh terbaik dengan bahasa yang terbaik. Ada pelajaran-pelajaran terbaik di dalamnya. Insya Allah kita akan menyelaminya ya dalam seri Tadabbur Quran Metode Aplikatif edisi Surah Yusuf ini. Begitu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan. Ya teman-teman sekalian, mohon maaf terlalu siang ya teman-teman harus berangkat kerja. Baik, Silakan. jazakallah khair Ustaz. Teman-teman jangan lupa yang belum daftar silakan nanti cek ke imanpet.com /registrasi ya teman-teman untuk bisa registrasi. Kita mulai rangkaiannya mulai tanggal 3 insya Allah minggu depan. Jadi bismillah teman-teman, masih ada rangkaian 13 episode berikutnya. Kita mulai lari kenceng lagi ya teman-teman. Hari biasa Ustaz kita tadabur, tapi weekend main ke UMC. Kurang lebih begitu ya Ustaz ya. Jadi ini cara kita untuk bisa teguh dan istiqomah ya teman-teman. Bismillah saling mendukung. Tadi Ustadz sampaikan kalau ada waktunya lebih pagi datang, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman. Sedikit-sedikit saja begitu ya. Jadi kita nggak hanya tahu bahasa Arab itu anak antum aja Ustadz. Jadi ada yang lain teman-teman ya. Bismillah insya Allah. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, kita mulai sesi tanya jawabnya mungkin sekitar 10 menitan lah ya sebelum kita tutup. 1 atau 2 pertanyaan kami persilakan sebelum nanti kita mulai serius belajar ya di tanggal 3 insya Allah bismillah. Jadi teman-teman sekali lagi yang belum daftar tanggal untuk Tadabbur Quran aplikatif silakan cek ke imanpet.com registrasi supaya teman-teman bisa ikut kelasnya yang kita mulai running tanggal 3 Juli. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya teman-teman. Kemudian oke, ada beberapa pertanyaan Ustadz dari sebentar saya coba cek. Dari baik tadi ada dari Mbak Niken kalau nggak salah sempat bertanya. Ya. Saya coba. Cuma biasanya kita kasih yang langsung dulu Mas Bayu. Mungkin Oh iya, teman-teman. betul Ustaz. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung, afwan kelupaan, mau bertanya langsung ke Ustadz kami persilakan ya teman-teman. Bisa raise hand atau bisa langsung unmute supaya bertanya langsung ya teman-teman. Siapa tahu mau live interaksi bertanya langsung ke Ustadz. Kami persilakan, silakan. Insya Allah. Ada Bu Leti, tafadhol Bu Leti, bisa unmute insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih sudah lagi Mas Bayu. Sama-sama Bu Leti. Sepertinya sudah Bu Leti ini kan udah dapat Tadabbur Kisah Yusuf ini di Al Azhar Kelapa Gading. Belum Ustadz, waktu itu masih keluarga Imron. Oh, belum ya, Masya Allah. Kalau di sini Bu Leti pendekatannya memang pendekatan tafsir. Kita analitik tafsir ya, kata-katanya apanya itu gitu. Tapi kalau untuk awam yang pengajian umum itu memang kisahnya kita akan ceritakan. Pendekatannya beda, baik. Ya. Tapi saya di sini memang masih awam Ustadz. Jadi tadi yang pertama tuh yang Ustadz bilang dari keutamaan dari surat Yusuf ini di yang ayat 21 dengan 90 itu saya jadi tergelitik Ustadz karena saya rasanya relate banget dengan kehidupan saya. Gitu. Jadi betul-betul saya mengalami banget gitu ya. Nah, cuma saya jadinya bertanya ingin bagaimana? Mungkin ini sudah terlanjur gitu, terlambat buat saya karena saya mengalaminya itu beberapa tahun yang lalu. Tapi saya ingin menjadikan pelajaran bagaimana Ustadz untuk karena berat banget saya mengalami itu berat banget untuk menghadapi orang yang selama ini kita anggap sudah seperti saudara, tiba-tiba melakukan sesuatu yang kurang baik buat kita gitu. Jadi bagaimana untuk saya tidak berharap ke depannya saya ada lagi, tapi bagaimana saya menata hati karena betul-betul berat gitu. Jadi untuk kita tetap berbaik sangka, tetap masih menjadikan dia saudara seperti itu gitu Ustadz. Bagaimana kiat-kiatnya? Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Ya. Bu Leti dan teman-teman sekalian, seluruh emosi yang meminta aktif ya kita melakukan lebih itu tidak pernah memberikan rasa puas. Marah itu diikuti bagaimanapun tidak akan mendatangkan rasa puas sebab dia jenis emosi yang meminta terus. Dendam tidak akan pernah puas. Tetapi emosi yang meredam, emosi yang membuat manusia diam, itulah yang menciptakan kepuasan hati itu.
memaafkan itu kan membuat manusia menjadi ngerem. Itu pasti akan mendatangkan kepuasan, mendatangkan ketenangan. Kemudian apalagi ya? Jadi ada emosi-emosi yang aktif, ada emosi-emosi yang pasif. Emosi aktif itu kalau diikuti dia akan semakin kita pengen ikuti terus tapi tidak pernah ada puasnya. Tetapi tidak banyak orang yang langsung memilih untuk memaafkan. Sebab merasa bahwa dendam lebih menjanjikan. Padahal diikutin terus dendam dan kemarahan itu. Dia nggak pernah bakal puas, itu nggak pernah. Coba, saya ini nggak bicara teori nggak. Kita semua pernah mengalami itu. Anda marah bagaimanapun nggak pernah puas. Tapi di ujungnya ada penyesalan bukan kepuasan. Tapi kalau memaafkan, betapapun dongkol hati, betapapun susah ketika itu gimana? Aduh susah lah maaf ya udahlah tapi ya gimana lagi udah justru puas. Karena memaafkan itu hanya bisa dilakukan, kuncinya ini. Memaafkan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat. Kenapa orang-orang kuat? Karena dia terhubung dengan zat yang maha kuat. Kamu menzalimiku. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan itu. Allah nggak mungkin membiarkan kezaliman itu. Kamu tidak mendapatkannya di dunia. Aku ini orang yang percaya pada akhirat. Aku ini orang yang percaya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di mana teman-teman tenaga ayat ini? Ketika kita kemudian beralih ingin menjadi Tuhan yang membalas semua keburukan-keburukan orang. Di mana kita? Mereka akan lihat sekecil apapun kebaikan yang mereka lakukan. Sebagaimana mereka akan lihat seburuk apapun keburukan mereka. Aku ini percaya bahwa mizan, timbangan akhirat itu nyata. Hisab, perhitungan akhirat itu nyata. Al-jannah, surga, an-nar, neraka, nyata semua. Apa gunanya? Keimanan yang tertanam di dalam diri kita bahwa surga itu nyata, neraka itu nyata, hisab itu nyata, mizan itu nyata. Apa gunanya dalam kehidupan kita? Kalau kita ingin menuntaskan segala sesuatu di dunia ini, apa gunanya? Tapi memang memaafkan hanya milik orang-orang yang kuat, gitu. Dan semakin seseorang dapat melatih dirinya, karena dia hanya dapat dilakukan oleh orang yang kuat, maka dia butuh latihan. Gak mungkin ada orang yang bisa langsung mengangkat beban 100 kg. Itu gak mungkin. Pasti bermula dari 5 kilo, 10 kilo. Kita melatih diri kita dulu. Dari peristiwa-peristiwa kecil, kita latih diri kita untuk memaafkan. Ya, pasangan salah bikin minum, kemasuk garam, maafin gitu kan. Kemudian pasangan hilaf, ya. Belanja mintanya cuma pakai kartu kita itu 2 juta ternyata 20 juta. Maafkan. Mulai dari situ nih. Mulai dari situ. Itu latihan itu. Tapi benar Bu Leti ya. Demi Allah saya cerita pengalaman aja. Saya mengalami proses latihan memaafkan ini luar biasa banget. Tapi setelah saya menemukan keindahan itu, saya merasakan ya Allah. Luar biasa sekali. Ya, saya sampai pada tahap berdoa kepada Allah itu, ya Allah, jadikan aku ini cepat lupa dengan keburukan-keburukan orang. Cepat lupa dengan kejahatan-kejahatan orang ke aku itu. Walaupun itu mungkin berbahaya, nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau bahaya ini dari diriku nih, nggak mau. Nggak mau aku disesatkan oleh kemarahan dan dendam itu gitu. Jadi ya ada tabiat-tabiat ya. Saya akuin kita, apalagi orang Sumatera apa segala macam itu emosi apa gitu. Tapi ada rasa dendam dalam hati, kemudian berlarut-larut insya Allah gitu. Kalau dilatih terus, kita akan menemukan format terbaik bagaimana keluar dari tarikan kemarahan dan dendam yang berkelanjutan itu, dan itu membuat kita damai banget kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakillah khair. Bu Leti pertanyaannya bagus sekali, Masya Allah. Tapi Bu Dokter nggak pernah lah ya Bu Ustadz minum kopi dicampur pakai sambal, nggak pernah ya Ustadz berarti ya? Bu Dokter itu
Dosanya sering baca map salah aja. Bu dokter online di sini enggak ya? Bismillah. Baik, baik. Kita pertanyaan berikutnya teman-teman, ada yang resen. Sebelum saya ke yang resen berikutnya Mbak Emma, kami persilakan nanti unmute. Pertanyaan dari Mbak Niken tadi sama dengan Bu Leti, jadi izin 2 pertanyaan sudah kita jawab oleh Ustadz insya Allah. Bismillah teman-teman ya. Kita izin ke satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita tutup Ustadz insya Allah, karena sudah mau teman-teman beraktivitas kembali ke kegiatan normalnya. Kita izin satu pertanyaan terakhir dari Mbak Emma. Tafadhol Mbak Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin Ustadz. Saya ingin bertanya, pada saat saya atau kita mendapatkan musibah atau mendapatkan merasa terzolimi oleh orang lain, ujian dari Allah, bagaimana cara pada saat menerima, apalagi kalau perempuan kan acceptance-nya itu kan selalu sedih, merasa tidak terima, merasa bahwa Allah kok terus-terusan sih ujiannya atau apapun itu. Bagaimana cara saya menata hati bahwa langsung ingat atau langsung bahwa saya punya Allah yang maha besar. Masalah saya terlalu kecil dengan ujian yang Allah kasih. Begitu banyak karunia-Nya yang dikasih. Bagaimana cara saya menata hati saya Ustadz supaya tetap istiqomah dan yakin bahwa saya punya Allah maha besar. Begitu mendapat masalah. Jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum. Makasih Mas Bayu. Baik. Masya Allah, bagus sekali. Tafadhol. Teman-teman sekalian ingat, yang ditanyakan oleh Bu Emma ini adalah kejadian yang menimpa siapapun apapun statusmu. Ya, bahwa kehidupan tidak selalu berpihak kepadamu. Orang-orang yang engkau percaya dan engkau anggap baik bisa berbuat buruk kepadamu. Sesuatu yang di luar ekspektasimu membuat engkau kaget, membuat engkau shock, membuat engkau marah, membuat engkau gimana caranya, langsung ingat itu. Catat teman-teman. Pertama, ilmu. Ya, kita meningkatkan ilmu terus. Coba bayangkan Anda kalau mendapat masalah sebelum kita dengar kajian ini dan setelah. Insya Allah berbeda. Ilmu mengubah manusia. Ilmu yang mengangkat derajat manusia. Dari derajat kemarahan dan dendam kepada derajat kemaafan. Dari derajat hati yang sempit kepada derajat hati yang lapang. Dari derajat kata-kata kotor dan cepat sekali tanpa kontrol kepada ketinggian kontrol sikap dan kata-kata. Ilmu, kuncinya di ilmu. Pertama kali ilmu. Makanya kita terus upgrade ilmu kita. Jangan pernah merasa kurang, merasa cukup dengan ilmu. Apapun pemberian Allah di dunia ini, kita harus qanaah, menerima apa adanya. Tanpa qanaah nggak bisa syukur. Apapun yang diberikan Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Tapi kalau ilmu berbeda. Allah perintahkan Nabi untuk waqul rabbi zidni ilman. Kalau ilmu jangan merasa cukup. Katakan ya Muhammad, ya Allah tambahkan ilmu, tambahkan ilmu. Kita mau ngomong sama Allah, ya Allah kurang, ya Allah kurang. Cuma ilmu yang boleh begitu, yang lain nggak boleh. Mbak Emma, pertama pegang baik-baik ilmu. Upgrade terus ilmu. Yang kedua adalah mujahadah, latihan. Gitu. Apapun, karena ini beban. Ya, kesedihan itu beban, kesempitan itu beban, masalah itu beban. Ya, coba lihat orang latihan angkat beban. Ya, itu latihan. Terus menerus. Pasti akan terbentuk, masa otot ini akan terbentuk. Kan orang ada latihannya semua. Untuk latihan wing, latihan pundak, latihan lengan, latihan semuanya ada di situ. Maka kita diperintahkan untuk latihan. Kata kunci latihan itu dua. Mulai dari yang kecil, yang ringan. Ya, perhatikan dari hal-hal yang sederhana. Yang kedua adalah terus menerus. Ya, buat apa pergi ke fitness? Ya, langsung latihan 5 jam, tapi cuma sekali. Setelah itu nggak lagi pergi gitu. Mengejutkan gitu. Justru kram semua itu otot. Ya, nggak boleh. Dua kunci itu. Ilmu, mujahadah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah circle pergaulan. Kalau kita dekat dengan orang yang suka mengeluh, sumpah serapah, menumpahkan kemarahan, pasti kita akan seperti itu, pasti. Tadi malam di Harmony of Quran saya sampaikan bagaimana Allah mengumpamakan kalimat tauhid itu asluha sabitun wa faru'aha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Tu'ti ukulaha kullahin.
ya, dapat berbuah sepanjang musim. Kenapa orang itu selalu baik, dapat berbuah, memberikan buah kebaikan? Sebab dua. Akarnya menancap kokoh dan dahannya di langit. Kenapa Allah bicara dua? Selama ini kita berpikir pohon-pohon itu hanya mengambil makanan dari akarnya, dari bumi. Padahal cuma 5% pohon itu mengambil dari bumi. 95%-nya mengambil dari lingkungan, dari udara. Kalau kotor udara, kalau jelek udara, kalau tercemar udara, buah tidak sehat, tidak bagus, asam, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga. Walaupun kita punya pendidikan di rumah itu kokoh, tapi lingkungan di sekitar kita tidak baik, mempengaruhi kita. Ilmu, mujahadah, pergaulan. Yang keempat adalah doa. Kita ini hamba. Berdoa itu bukan karena Allah tidak tahu permintaan dan kebutuhan kita, tapi menegaskan terus kepada Dia, ya Allah, aku ini sadar bahwa aku ini lemah. Aku ini sadar bahwa aku ini butuh Engkau. Ya Allah, aku melibatkan Engkau dalam urusan ini. Ya, paling sering saya sampaikan, bagian paling megah daripada doa bukan pada saat dia dikabulkan, tapi pada saat kita mengangkat tangan itu, hati kita berbisik, ya Allah, aku melibatkan Engkau dalam urusan ini. Ilmu, mujahadah, lingkungan, dan doa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung pada hari ini. Masya Allah, luar biasa ya. Anda tidak rugilah hari Minggu ke Urban Muslim Center ya. Apalagi yang belum ngerasain vibes-nya. Ayo gitu. Kita sisihkan waktu gitu. Dan yang punya anak itu lebih indah lagi. Jadi ada kegiatan bersama yang bisa dilakukan. Jadi akrab anak-anak. Jadi Anda nggak perlu liburan mahal-mahal, nggak gitu. Nggak perlu liburan mahal-mahal. Cukup bayar parkir di situ ya. Itu pun bukan buat Iman Pet, parkirnya buat buat manajemen di situ ya. Karena gedungnya di situ gitu. Tapi indah banget di situ ya. Di lantai 3 itu kita bikin space khusus untuk anak-anak gitu. Mereka melakukan kegiatan bersama, saling kenal, saling akrab gitu. Nggak ada yang lebih indah ya untuk perkembangan tumbuh anak itu kecuali kita mengukuhkan, menumbuhkan jiwa sosial mereka. Jadi ketika mereka saling kenal, saling menyapa, melakukan kegiatan bersama gitu. Apalagi melakukan hal yang sama. Misal besok kita akan membahas tempat-tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak itu akan bikin, nanti ada alat peraga, bikin Ka'bah, bikin apa begitu. Nanti ketika pulang ke rumah Anda tinggal sampaikan aja kajian yang ada di lantai 2 itu kepada anak. Tadi bikin apa nak? Oh bikin Ka'bah kita. Oh iya nak, begini-begini. Oh iya, kakaknya tadi juga cerita begini-begini. Oh itu coba bayangkan Anda berada dalam frekuensi yang sama gitu dalam keluarga, membangun keluarga yang berjamaah. Itu aja yang kita inginkan teman-teman sekalian. Kita nggak ingin banyak hal dari antum gitu, kecuali antum ikut mendukung program Iman Pet ini dengan antum memanfaatkannya ya. Urban Muslim Center itu adalah rumah antum semua, antum bisa gunakan ya untuk kebaikan-kebaikan. Silakan hubungin kapanpun dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih Mas Bayu dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya nggak usah promo UMC ya Ustadz ya. Nggak promo ya, maksudnya suggest teman-teman. Jadi mudah-mudahan weekendnya bisa dimaksimalkan dengan lebih baik ya teman-teman ya. Bismillah. Salah satu poin-poin penting tadi Ustadz tentang bagaimana kita menghadapi hidup. Tadi paling penting Ustadz tentang latihan mujahadah dan beberapa poin yang tadi Ustadz sampaikan. Masya Allah teman-teman. Sekali lagi syukur jazakumullah khair sudah bergabung hari ini. Bismillah ya bagi yang mau hadir, yang belum registrasi mungkin ya, yang kemarin sudah registrasi di weekend kemarin, yang datang ke UMC nggak perlu registrasi, tapi yang bagi baru gitu ya, silakan registrasi supaya kita bisa mengukur kuotanya ya, supaya tidak terlalu padat dan supaya teman-teman juga nyaman karena tempatnya yang itu yang tanya alamatnya Mas Bayu ya, tinggal ketik di Google Map Urban Muslim Center by Iman Pet ya. Betul, Insyaallah betul. Insya Allah di Google Map sudah ada teman-teman, sekali lagi Urban Muslim Center by Iman Pet, teman-teman akan langsung kelihatan di Bekasi begitu ya, alamatnya tinggal ikuti arahannya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Jadi kalau ada salah-salah sedikit dari istri atau pasangan, bersabar sedikit lah ya di Google Map gitu ya Ustaz ya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Baik teman-teman, kita tutup majelis mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Sekali lagi jangan lupa registrasi, dan insya Allah bagi yang mau sowan, mampir, main-main, kita tunggu di UMC tanggal 3 karena kita akan sekali lagi kajian offline dan juga online hybrid teman-teman, sekali lagi supaya teman-teman bisa ikut karena kita mengundang guru kita yang Masya Allah juga
sangat luar biasa bagus Ustadz Arifin tentang tempat-tempat terbaik, teman-teman. Ini yang kita pelajari nanti ya. Kita undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Sampai bertemu lagi di program Mampet berikutnya. Jangan lupa registrasi TQA. Kita ketemu lagi di TQA juga di sesi pertama, episode pertama nanti, teman-teman. Bismillah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran, Ustaz. Afwan, afwan. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan teman-teman ya. Mujahadah itu apa? Latihan. Jazakallah khair, Ustaz. Izin pamit Ustaz. Ya, barakallah. Silakan.